Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sila minta waktu Bapak sebentar untuk wawancara terkait tugas guru penggerak modul 3.1 yaitu tentang dilema etika. Kita ngobrol santai sambil ya Pak ya. Oke. Selama Bapak jadi pemimpin, tentu Bapak pernah mengambil keputusan yang bertentangan seperti itu. Apakah Bapak tahu membedakan mana kasus-kasus tersebut yang termasuk dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak? Ya, baik. Ada beberapa hal yang sering saya alami selaku pimpinan sekolah, diantaranya pada waktu pengambilan keputusan pada rapat kenaikan kelas. Pada rapat kenaikan kelas yang menjadi dilema kita, ada anak yang tidak naik kelas dengan usia yang sudah sangat tinggi di kelasnya dan sudah beberapa kali tinggal kelas. Ini juga menjadi dilema kita. Adapun penyebab tinggal kelas satu karena kehadiran mereka sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua, pembelajaran juga mereka kurang. Tetapi yang menjadi dilema kita dan pada waktu rapat kenaikan, mengingat anak ini usianya sudah lanjut, maka bagaimana usaha seorang guru untuk agar anak ini dinaikkan. Kalau tidak dinaikkan, risikonya anak ini akan putus sekolah. Jadi bagaimanapun cara usaha kita, guru saya anjurkan untuk mencari penyelesaian semaksimal mungkin agar anak ini menjadi naik kelas. Oke. Berarti kalau memilih tidak naik kelas juga benar karena sesuai dengan nilainya ya Pak ya. Tapi tidak naik kelas juga benar karena mengingat pertimbangan di usia ya Pak ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali untuk kriteria kenaikan kelas sebenarnya sudah ada di pedoman kurikulum sekolah masing-masing termasuk sekolah kita. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan etika dan lain sebagainya, kehadiran, sopan santun itu juga mempengaruhi. Dan salah satu tadi saya bilang tadi adalah kehadiran siswa. Semakin rajin siswa, walaupun nilainya di bawah standar masih bisa kita usahakan untuk dinaikkan. Oh, itu masuk dalam pertimbangan ya Pak Ya, ya? termasuk dalam pertimbangan. Oke. Ketika Bapak memutuskan peserta didik tersebut naik kelas atau tidak, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan tersebut? Apakah Bapak mengambil keputusannya sendiri ataukah melalui kolaborasi dengan teman ataukah melalui diskusi seperti itu? Ya, jadi setiap kali ada penentuan kenaikan kelas, kita pasti ada rapat kenaikan kelas dan biasanya 10 hari sebelum pelaksanaan pembagian raport. Jadi para guru sudah menyiapkan semua rangkaian penilaian, etika keseharian, karakter, semuanya kita ambil untuk menjadi bahan pertimbangan. Dan keputusan itu tidak diambil sendiri, tetapi diambil secara keputusan bersama oleh teman-teman guru. Ketika Bapak ingin mengambil keputusan tersebut dengan menaikkan kelas peserta didik tersebut, langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan sehingga proses pengambilan keputusan itu tepat? Baik, langkah-langkah pertama yang sering saya lakukan pertama adalah kita berpedoman kepada satu adalah kurikulum sekolah, karena ini adalah pedoman utama bagi sekolah dalam penyelenggaraan sekolah. Dua, kita berpedoman kepada rapat dewan guru. Terus yang ketiga, bagaimana kita berkolaborasi dengan guru agama, guru PJOK, atau ada lagi guru eskul kalau bisa, atau terutama dengan guru seni budaya. Jadi kolaborasi dengan mereka, kita akan tahu kesimpulannya seperti apa anak tersebut. Berarti berkolaborasi dengan rekan guru ya Pak ya? Betul. Oke.
Oke. Menurut Bapak, apakah efektif langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Ya. Jadi sejauh yang saya alami, apa yang saya katakan tadi cukup efektif dalam pengambilan keputusan untuk hal-hal seperti itu. Berarti tingkat keberhasilannya baik ya Pak ya? Ya. Selanjutnya, selama Bapak menjadi kepala sekolah dan memberikan keputusan terkait dilema etika ini, tentu Bapak mengalami tantangan ya Pak ya dalam pengambilan keputusannya. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak ketika melakukan atau menjalankan keputusan tersebut? Ya. Satu hal yang menjadi tantangan, sering saya mengingatkan kepada Bapak Ibu wali kelas untuk menentukan seseorang siswa akan naik atau tidak, yaitu selalu saya ingatkan dengan bukti-bukti fisik yang ada, baik bukti fisik kehadiran, portofolio, karakter, keseharian, kemudian pemanggilan orang tua, kunjungan rumah, ada, kemudian diskusi bersama dengan orang tua dan gurunya, mungkin itu yang diambil. Oke, berarti ketika guru ingin menyatakan peserta didik tersebut tidak naik kelas, maka harus dipersiapkan dengan bukti-bukti fisiknya yang ya Pak ya. benar-benar valid. Ya. Nah, Ya, itu. sehingga dalam pengambilan keputusannya tidak menemui hal-hal yang berefek gitu seperti itu ya Pak. Hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari ya. Iya. Ketika Bapak ingin menyelesaikan hal tersebut, apakah Bapak mempunyai jadwal atau langsung diselesaikan dalam rapat tersebut? Kalau untuk kenaikan kelas biasanya karena sudah ditentukan waktunya untuk rapat kenaikan baik di semester 1 maupun di semester 2, tapi biasanya di PTS 1 sudah dirapatkan dengan guru-guru sejauh mana kemampuan anak ini, termasuk yang saya bilang tadi kan, kehadiran segala itu kan. Kemudian di semester 1 di bulan-bulan November, jadi boleh dikatakan terjadwal dari mulai pelaksanaan pembagian PTS, kemudian raport semester 1 dan PTS 2, barulah kita ambil putusan di raport semester 2-nya. Oh, seperti itu. Jadi boleh dikatakan terjadwal. Terjadwal ya Pak ya. Oke, dan berarti bertahap dan berproses ya Pak ya, baru didapatkan hasil final. Ya. Selanjutnya, adakah orang atau selain dari orang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak ketika mengambil keputusan ini, yang membantu Bapak agar mempermudah pelaksanaan keputusan ini? Ada. Jadi salah satunya guru kita sendiri yang berada di wilayah setempat dan mengetahui latar belakang siswa tersebut, sehingga membantu saya untuk pengambilan keputusan terhadap anak tersebut. Ada, yang jelas ada ya. Iya. Selanjutnya Pak, mungkin pertanyaan terakhir, dari apa yang telah kita bicarakan, apa yang bisa Bapak ambil, Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika harus mengambil keputusan terkait dilema etika? Sebenarnya tidak ada yang menjadi permasalahan terlalu krusial, karena setiap kali kita pengambilan keputusan untuk kenaikan siswa, kita harus selalu rapat. Itu yang pertama, selalu harus rapat, dan hasil keputusan rapat pada hari itu tidak boleh disampaikan kepada orang tua dan pihak luar, hanya diketahui oleh intern sekolah. Karena ada kejadian apabila sudah disampaikan dan salah satu guru menyampaikan kepada orang lain, itu akan menimbulkan masalah. Dan pernah terjadi
oleh seorang guru ternyata nilai anaknya bagus di rapotnya tapi diputuskan tidak naik. Itu menjadi permasalahan. Jadi sering saya ingatkan kepada seluruh dewan guru, jangan pernah disampaikan apa yang menjadi keputusan pada waktu rapat kenaikan kelas dan kelulusan. Itu. Baik Pak, sangat menarik ya pengalaman Bapak. Apalagi silakan di sini masih tergolong baru, sekitar 1 semester, dan ketika Bapak menjadi pemimpin itu pengalamannya sangat luar biasa. Dan pasti kalau problem kenaikan kelas ini ditemui setiap tahun ya Pak ya, setiap akhir tahun pembelajaran ya Pak. Hampir setiap tahun, Iya. setiap tahun. Tapi insya Allah bisa kita selesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah semenjak saya di SD ini belum ada oleh murid yang protes, oh kenapa anak saya tidak naik, belum ada. Karena selalu saya ingatkan harus dengan bukti fisik yang ada. Itu. Alhamdulillah, sangat menarik wawancara dengan Bapak, karena sudah sangat berpengalaman. Saya ucapkan terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga apa yang saya dapatkan dari cerita Bapak di wawancara ini bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Terima kasih Pak. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktu untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas modul 3.1, yaitu tentang dilema etika, di mana tugas ini sehubungan dengan kegiatan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya. Baik Bu, kita akan memulai wawancara ini. Ya. Wawancara ini akan kita mulai melalui diskusi-diskusi ringan ya Bu ya, Ya, yang santai-santai saja ya Bu. Oke. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, tentu saja Ibu akan dan sudah pasti ya Bu, sudah pasti menemukan kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Seperti itu ya Bu ya. Ya, ya. Nah, dari kasus-kasus yang pernah Ibu alami,
apakah Ibu bisa mengidentifikasi kasus tersebut termasuk bujukan moral atau termasuk dilema etika? Ya, Ibu bisa mengidentifikasi. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya? seperti ini, dilema etika itu membuat keputusan yang sama-sama benar. Sedangkan bujukan moral membuat keputusan antara benar atau salah. Kalau selama Ibu menjadi kepala sekolah, salah satu contoh kasus apa Bu yang terkait dengan dilema etika itu? Dilema etika itu antara lain les. Maksudnya Bu, lesnya bagaimana Bu? Kalau lesnya ini kan benar ya, bisa dilaksanakan. Mengapa itu benar? Karena ini membuat anak-anak kita pengetahuannya bisa lebih berkualitas atau prestasinya bisa meningkat. Dari kasus-kasus yang pernah Ibu temui ya, ada nggak satu kasus yang menurut Ibu yang termasuk dilema etika? Ada, misalnya seperti les. Ya Bu. Ya, les ini kan benar itu Ya. dilaksanakan, tapi memiliki kendala ataupun masalah karena les di sekolah itu punya gedungnya punya sekolah, ya. Nah, tetapi kalau misalnya mau dilaksanakan di rumah, itu rumah gurunya itu jauh dari sekolah ini. Jadi mau tidak mau ya harus dilaksanakan di sekolah. Iya. Iya benar Bu ya. Kalau kita les di sekolah kan memang ada ketentuan dari pemerintah, tidak boleh menggunakan bangunan pemerintah selama itu lesnya berbayar ya Bu ya, seperti itu ya. Iya, oke. Nah, selama Ibu menemui kasus tersebut, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan untuk permasalahan tersebut? Apakah Ibu melalui musyawarah, atau kalau Ibu berkonsultasi dengan pengawas, atau Ibu berkolaborasi, atau bisa juga dengan mengundang orang tua seperti itu? Ya. Karena saya berpikir bahwa les itu akan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Mau tidak mau saya mengajak guru-guru di sekolah untuk berdiskusi seperti itu, musyawarah terlebih dahulu. Iya. Berarti Ibu berdiskusi untuk menentukan bagaimana baiknya les tersebut dilaksanakan ya, Bu ya? Iya, agar bisa dilaksanakan di sekolah kayak itu. Nah, kalau di rumah itu kan tidak memungkinkan karena jarak rumah guru itu jauh dari sekolah. Jadi peserta didik kemungkinan terhambat di transportasi ya Bu ya? Iya. Untuk selanjutnya kan Ibu tadi berdiskusi kan. Setelah berdiskusi kemungkinan Ibu ada langkah-langkah atau prosedur selanjutnya. Setelah berdiskusi itu Ibu apa langkah-langkah selanjutnya yang Ibu lakukan setelah berdiskusi dengan rekan guru tadi? Setelah saya selaku kepala sekolah berdiskusi dengan rekan-rekan guru, kami menemukan suatu keputusan yang baik, yaitu bisa melaksanakan di sekolah lesnya, seperti itu. Oke. Walaupun itu misalnya bagi anak yang mau atau orang tuanya kepengen anaknya lebih meningkat prestasi belajarnya. Dan misalnya pun kalau misalnya ada orang tua yang tidak punya uang untuk membayar les, itu tidak jadi masalah. Yang penting anak-anak itu
turut serta dalam lesnya. Itu saya sudah pesan dengan guru-gurunya seperti itu. Ajak mereka bersama walaupun tidak memiliki uang, tidak apa-apa. Setelah berdiskusi tadi, Ibu mengarahkan rekan-rekan guru untuk bagaimana cara melaksanakan les itu dengan baik Iya. dan membantu siswa yang memang benar-benar butuh les tapi terhambat di ekonomi seperti itu ya, Bu ya. Iya. Apakah dalam hal ini Ibu juga mengundang orang tua peserta didik? Iya. Iya. Harus musyawarah dulu. Ya. Musyawarahnya terkait dalam hal apa, Bu? Musyawarahnya itu terkait misalnya jadwal lesnya kayak seperti itu, atau masalah uang lesnya ya. Kalau misalnya jangan sampai anak yang tidak mampu itu dia tidak bisa les ya, seperti itu. Jadi anak yang tidak mampu juga harus serta ikut lesnya. Ya, jadi ini maksudnya lesnya tidak diberatkan sama sekali. Yang mau bayar silakan, dan yang mau juga silakan. Yang penting anak-anak bisa ikut les seperti itu. Tidak jadi hambatan, jadi masalah keuangan kayak itu. Berarti langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi setelah Ibu berdiskusi, Ibu menemukan sebuah keputusan seperti itu, Ibu akan menyampaikan kebijakan kepada guru-guru dan selanjutnya Ibu juga akan mengundang orang tua peserta didik. Harus seperti itu. Ya, jadi orang tua itu tahu keinginan sekolah itu bagaimana. Ya, kita kan pengennya anak-anak kita lebih meningkat lagi pembelajarannya. Seperti itu. Terus lagi Bu, selama Ibu menjalankan keputusan itu pasti Ibu pernah mengalami tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan ketika Ibu melaksanakan keputusan tersebut? Ya, tentu saja tantangannya itu masih ada orang tua yang berpikir negatif, ya, berpikir negatif dari segi keuangannya, ya. Mereka berpikir guru-guru hanya perlu uangnya saja, seperti itu. Jadi kita dari pihak sekolah harus harus memberikan suatu solusi ya, suatu solusi kepada orang tua bagaimana cara kita harus meningkatkan kualitas belajar anak yang melalui les itulah ya. Karena dengan adanya misalnya anak di kelasnya mereka belum mengerti ataupun belum paham ketika di pembelajarannya atau di kelasnya itu mereka belum mengerti, nah itu mereka bisa belajar lagi ketika waktu di les, seperti itu. Berarti Ibu sampaikan langsung mungkin kepada orang tuanya mengenai ini untuk antisipasi tentang pikiran negatif tadi ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, ketika Ibu menyelesaikan suatu masalah itu langsung diselesaikan di tempat pada saat berdiskusi atau Ibu harus mempunyai jadwal tertentu? Seperti ini, kalau misalnya ada masalah, itu baru didiskusikan sama-sama kawan guru. Jadi tidak perlu pakai jadwal, enggak ya. Tergantung ada atau tidaknya permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Seperti itu. Berarti memang tidak terprogram, tapi ketika menemui masalah langsung diselesaikan. Langsung diselesaikan bersama-sama kawan guru. Nah, terus selama Ibu mengambil keputusan itu ada nggak seseorang ataupun yang faktor-faktor yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Jelas ada, ya jelas ada. Karena saya selaku kepala sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan teman-teman. Itu harus ada saling komunikasi dengan kawan-kawan guru sehingga kita bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada di sekolah kita, seperti itu, nggak bisa sendiri. Berarti keputusan Ibu tuh berdasarkan musyawarah atau diskusi dengan teman ya, Bu ya? Iya. Oke.
Nah, dari semua hal yang kita perbincangkan dari awal, ada nggak pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ada, ya, ada. Contohnya seperti les tadi ya, Ndak? Nah, jadi kita kan harus perlu musyawarah dulu dengan kawan-kawan guru, diskusi dulu, ya. Nah, bagaimana ini bisa enggak dilaksanakan di sekolah, bagaimana caranya, ya, jadwalnya, ya. Nah, terus bagaimana kita harus sosialisasi dulu ke orang tua, ya, supaya program yang kita laksanakan di sekolah itu berjalan dengan baik, termasuk seperti les tadi, kayak seperti itu. Berarti dari keputusan yang Ibu ambil itu, Ibu tetap harus berkolaborasi dengan teman, ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Iya. Dan juga Ibu mengatur perencanaan bagaimana pelaksanaan dari keputusan tersebut. Kurang lebih seperti itu ya Bu, yang bisa kita petik ya Bu ya. Oke. Udah Ibu, baik Ibu, wawancara kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa jadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Insya Allah, siapa tahu nanti berkesempatan untuk menjadi pemimpin. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Mari, terima kasih ya.